Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah wa ba'du. Hadis pendek untuk kali ini dan mirip dengan yang sudah pernah saya sampaikan, hanya saja ada sedikit perbedaan sehingga termasuk dibedakan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, juga oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, ma ustukhlifa khalifatun illa lahu bitanatan, tidaklah diangkat seorang khalifah kecuali dia akan memiliki bitanatan. Bitanah itu maksudnya adalah orang-orang yang dekat, yang berada di sekitar khalifah itu, di sekitar penguasa itu. Katakan saja kalau dalam bahasa demokrasi berarti pemerintah. Pemerintah itu dalam trias politika itu adalah 3. Ada legislatif, ada eksekutif, dan ada yudikatif. Jadi itu yang disebut dengan ulil amri dalam terminologi demokrasi. Jadi kalau dikatakan khalifah, ya pemerintah itu ya 3 itu. Jadi tidak hanya presiden, tapi juga DPR, juga termasuk Mahkamah Agung, ya. Itu dalam bahasa di Indonesia begitu. Nah, kata Rasul, pemimpin-pemimpin pemerintah itu akan mempunyai peluang, punya 2, ya, orang-orang yang berada dekat di sekitarnya. Kalau bahasa kita di Indonesia biasanya disebut dengan orang istana. Tapi kalau orang istana kan berarti eksekutif saja. Tapi kalau dalam trias politika tadi adalah 3, berarti sebetulnya di sekitar DPR juga, sekitar Mahkamah Agung juga. Nah, jadi 2 orang yang dekat ini, atau tadi bisa disebut orang istana ini, atau kalau dibalik dari itu semua ya zaman sekarang disebutnya dengan oligarki. Oligarki itu adalah tangan-tangan yang mencengkram, ya, yang mempengaruhi keputusan-keputusan yang disebut dengan pekerja. Jadi orang di depan itu, yang di front sebetulnya pekerja, operator saja. Nah, yang di belakang itu adalah oligarki. Dia yang mengatur, dia yang menyeting, dia yang menginstruksikan. Nah, dialah yang kemudian di depan, itu adalah disebut dengan oligarki. Nah, kata beliau, mastukhlifa khalifatun illa lahu bitanatan. Apa 2 bitanah itu? Kata beliau, bitanatun ta'muruhu bil khairi wa tahudduhu alaihi. Satu kelompok orang-orang terdekat yang memerintahkan, yang memberi inspirasi, yang memberi ide, yang mendorong untuk melakukan berbagai kebaikan, atau bahkan mendorong, mensupport supaya si amir ini, si khalifah ini, si pemerintah ini melakukan hal-hal yang baik. Tetapi ada lagi yang lain. Di sisi yang tadi ada lagi, kata beliau, wa bitanatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi. Ada juga di samping orang yang baik tadi, ada juga orang yang dia selalu memberi ide, selalu memberi instruksi, selalu memberi komando, selalu memberikan masukan dengan perkara yang buruk-buruk, bahkan asyar itu yang jahat,
wa tahudduhu alaihi, bahkan mendorong agar si pemerintah itu melakukan perbuatan yang buruk dan jahat itu. Lalu kata Rasul, wal ma'sumu man asamallahu, orang yang terjaga, maksum, terjaga maksudnya dari kesalahan, itu adalah man asamahullah, orang yang dijaga oleh Allah. Jamaah sekalian, hadis ini adalah disebut dengan hadis politik kalau dalam bahasa kita. Hadis terkait dengan pemerintahan, hadis tentang tata negara, ya, kan ada khalifah, ada tadi istilah bitanah, itu semua adalah masuk dalam kategori pemerintahan. Jadi di satu sisi kaum muslimin harus tahu bahwa Islam juga ngajarin tentang bagaimana tata negara dalam Islam. Dan sebagai umat tentu harus tahu dan kemudian harus bisa juga menyikapinya dan menempatkan dirinya. Di satu sisi sebagai khobar bahwa khalifah itu adalah sebagai manusia, ya bisa cenderung ke kanan, bisa cenderung ke kiri. Kalau cenderung ke kanan ya tadi karena orang-orang dekatnya soleh-soleh, baik-baik, ya takut pada Allah. Karena itu mereka selalu memberi peringatan, ya amir, ya khalifah, ya presiden, ya pemerintah, apalah gitu. Hati-hati, Anda adalah amanah. Ya, bisa jadi mengingatkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihil jannah." Ya, mungkin orang yang di sebelah kanan itu membisikannya hadis ini. Wahai pemerintah, wahai pemimpin, wahai khalifah, wahai penguasa, hati-hati, Anda adalah pemimpin. Kata Rasul, seorang yang menjadi pemimpin itu jika dia mati dan dia berada dalam posisi zalim dan aniaya terhadap rakyatnya, maka dia haram untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Wah, takutlah dia, betul tidak? Karena apa? Pemerintahnya diberi peringatan, ditakut-takuti, diberikan satu warning bahwa Anda tidak boleh salah, Anda tidak boleh aniaya, Anda tidak boleh berbuat zalim, Anda harus adil dan seterusnya. Karena itu si pemimpinnya cenderung untuk mencari pertimbangan-pertimbangan yang baik dan maslahat untuk umat. Maka insya Allah adillah yang terjadi. Tapi sebaliknya, kalau yang terjadi adalah sebelah kiri, yang dominannya sebelah kiri, maka si pemerintah ini tentu akan selalu diberi inspirasi, diberi ide, diberi perintah, diberi instruksi, atau dibuatkan naskah-naskah, atau disusunkan konsep yang dia sebetulnya ke arah zalim. Nah, kalau zalim, maka sebetulnya dia akan menyusahkan bangsa dan negara. Karena itu dalam suatu hadis lain, orang yang menjadi pemerintah itu kalau dia mati itu yang bersyukur bukan sekedar manusia. Ya, idza mata zalim, orang zalim itu apabila dia mati, yastarihu minhul ibadu wal bilad, maka akan beristirahatlah dari orang yang zalim itu al ibad, jamak dari abdun, hamba, maksud di sini adalah manusia. Wal bilad, bilad itu jamak dari balad, balad itu negeri. Bayangkan negeri dan warganya istirahat kalau si zalim ini mati. Nah, para jemaah sekalian, ini adalah sesuatu yang memang terkandung dan ada di dalam syariat Muhammad SAW, dan inilah hadis yang memberikan pada kita bahwa kita harus tahu tentang keadaan ini dan kemudian kita harus juga bisa menyikapinya, karena tadi bitanah yang menyuruh itu kan namanya amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf. Nah, ketika yang menyuruh tadi pada kemungkaran itu namanya al-amru bil munkar. Kalau tadi berarti mukminun. Karena orang-orang yang beriman itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar.
Orang-orang yang beriman itu menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari berbuat yang mungkar. Tapi kebalikannya, orang-orang munafik, Allah berfirman, al-munafikun innal munafiqina wal munafiqat, itu adalah justru ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Mereka itu orang-orang munafik itu yang cover dan casingnya muslim itu kelihatannya muslim, tetapi mereka itu selalu menggalakkan sesuatu yang mungkar, tetapi justru melarang orang berbuat baik. Ini adalah ciri daripada orang munafik, menjauhkan manusia dari Islam, membuat manusia bodoh tentang Islam, atau disuruh supaya curiga pada Islam, atau bahkan lebih jauh lagi disuruh memerangi Islam, mematikan cahaya Allah. Itu adalah pekerjaannya orang munafik. Nah, ini yang harus kita cermati, hati-hati jangan sampai kita masa bodoh, karena sesungguhnya kita adalah hidup di alam nyata dan kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.